Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahil qawiyul matin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Mutiara Senja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, hingga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sehat walafiat. Dan perlu kita ketahui, di luar sana sudah banyak saudara-saudara kita seiman, seislam yang ditimpa musibah, yang diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh. Maka kita yang bisa melaksanakan bulan Ramadan ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah yang seperti kita ketahui, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, atas nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita, ingatlah azab Allah sangat pedih. Salat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Para pemirsa Mutiara Senja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan Ramadan tahun ini, di bulan Ramadan kali ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini yang hendaknya kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Dan seperti kita ketahui, bulan Ramadan ini yang kita kenal dengan bulan rahmat, bulan maghfirah, dan hendaknya kita memaksimalkan dengan memanfaatkan bulan maghfirah ini dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak ampunan, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznabal abdu dzanban fastaghfarallah." Yaqulullahu azza wa jalla li malaikatihi unzuru ila abdi aznaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudhu bidzambi ushidukum anni qad ghafartu lahu. Kata Rasulullah, apabila idza aznabal abdu dzanban, apabila seseorang hamba melakukan dosa dengan dosa, idza aznabal abdu dzanban fastaghfarallah, lalu dia meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah apa? Unzuru ila abdi. Unzuru ila abdi. Lihatlah, wahai malaikat, kepada hambaku itu. Aznaba dzanban. Dia melakukan dosa dengan dosanya. Fa'alima anna lahu rabban. Dan dia mengetahui, dia memiliki Tuhan. Yaghfiru dzunub, yang mengampuni dosa-dosa. Wa ya'khudhu bidzambi. Dan dia menuntut ampunan itu. Apa kata Allah? Ushidukum anni. Maka saksikanlah, wahai malaikat, anni, bahwa aku
qad ghafartu lahu, saya sudah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaihi. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan meminta maaf kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan sebelum Ramadan ini. Maka hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar lagi. Kita membanyak melakukan amalan-amalan ibadah sekecil apapun, karena kita tidak mengetahui amalan ibadah mana yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi gara-gara kita bersedekah, bisa jadi gara-gara kita menghindarkan paku di jalan. Kita tidak tahu. Maka dari itu kita melakukan amalan-amalan ibadah sekecil apapun, karena kita tidak mengetahui mana dari jalan mana ridha Allah akan datang kepada kita. Para pemirsa Mutiara Senja rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus ingat firman Allah. Kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Maka apabila kita memiliki dosa yang sebelum-sebelumnya, janganlah kita berputus asa. Karena ingat, kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Dan hendaknya kita meminta maaf kepada Allah. Kita meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ini kita masih banyak bisa melakukan amalan-amalan ibadah. Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan semua amalan-amalan yang kita lakukan. Perlu kita ketahui, niat, apabila kita sudah berniatkan sesuatu, apabila kita meniatkan sesuatu, dan niat itu adalah kebaikan, maka Allah memberikan suatu kebaikan. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Ketika hambanya ingin berniat saja, Allah beri ganjaran. Padahal itu belum dia lakukan. Dan ini terdapat di hadis qudsi. Idza hamma, kata Allah, idza hamma 'abdi bihasanatin, apabila hambaku berniat suatu kebaikan, falam yakmalha, dan dia belum melakukannya, faktubha lahu hasanah, maka tuliskanlah untuknya satu kebaikan. Fa in 'amilaha, apabila dia mengerjakannya, faktubha lahu asyul, maka tuliskanlah 10 kebaikan. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Bahkan niat saja kita baru berniat suatu kebaikan dan kita belum melakukan, kita sudah dituliskan satu kebaikan. Wa idza hamma 'abdi, dan apabila hambaku berniatkan sesuatu bisayiatin, dan itu perbuatan yang buruk, fala taktubha, kata Allah, jangan tulis. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Terus fa'in amilaha, dan apabila dia kerjakan, faktubha lahu bimithliha, maka tulislah dengan apa yang dia kerjakan. Maka dari itu, meskipun kita belum melakukan, hendaknya kita berniat dulu dari bangun tidur kita. Dari selepas sholat subuh kita berniatkan, saya nanti habis ini kita mau sholat duha, kita mau ini dan sebagainya. Meskipun kita tidak suatu saat, dan sebelumnya nanti suatu saat kita tidak mengerjakan, kita sudah berniatkan suatu kebaikan itu. Yang Allah janjikan dengan satu kebaikan. Tapi hendaknya kita setelah berniat, kita bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan amalan itu. Dan perlu kita ketahui, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kita telah ciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh isi hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat lehernya. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan semuanya. Maka kita tidak bisa kabur, kita tidak bisa sembunyi dimanapun kita berada. Ingatlah Allah mengetahui. Dan ketika kita ingin melakukan sebuah kejelekan, malaikat yang di samping kita melaporkan itu kepada Allah. Seperti yang kita ketahui di hadis. Qalatil malaika, ya Rabbun. Malaikat berkata, ya Rabbun, wahai Tuhanku. Dzalika abdun, itu hambamu. Yuridu an ya'mala sayyi'atan. Dia ingin melakukan suatu keburukan. Wa huwa absaru bihi, padahal Allah itu melihat. Wa huwa absaru bihi. Kata Allah apa? Irqubuhu, awasilah dia. Irqubuhu. Fa in amilaha faktubha lahu. Fa in amilaha faktubha lahu bimithliha. Apabila dia kerjakan, tulislah sebagaimana mestinya
dia kerjakan itu. Fa in tarkaha, apabila dia meninggalkannya, kata Allah apa? Faktub hasanah, maka tuliskanlah satu kebaikan. Kenapa? Fa inna tarkaha min jarra'i, karena dia meninggalkan niat yang buruk itu karena aku, karena takut kepada aku. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Maka kalau kita tidak memaksimalkan bulan ini, sungguh sangat sia-sia kita. Sungguh sangat rugi kita. Dan na'udzubillah min dalik, tsumma na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan salam, kita juga mengetahui bahwa ketika kita salam kepada sesama muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mungkin kita belum mengetahui semua. Ternyata ketika kita salam dan seorang muslim juga menjawab salamnya, malaikat mendoakan kita 70 kali. Malaikat bersolawat kepada kita 70 kali mendoakan kita. Seperti yang kita ketahui qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallamal muslimu 'alal muslimi." Apabila seorang muslim salam dengan muslim lainnya, faradda alaihi, dan dia saling membalasnya, saling menjawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka apa? Kata Rasulullah, "Shallatil malaikah," maka malaikat bersalawat alaihi, kepadanya, kepada yang bersalam itu, sab'ina marratan, 70 kali. Maksud dari salawat ini kita garis bawahi bukan bersalawat Allahumma, bukan. Tetapi salawat ini malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah kepada dia rahmat. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita melakukan amalan-amalan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun itu sekecil apapun. Karena ingat, kita nanti datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita tidak dilihat dari harta kita. Kita tidak dilihat dari rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat harta kita, melainkan Allah melihat hati kita dan pekerjaan kita. Yauma la yanfa'u malun, di hari itu tidak bermanfaat lagi harta, wala banun, dan keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita memanfaatkan dengan kita meminta ampunan kepada Allah, mensucikan hati kita, mentadabburi dosa-dosa kita, dan kita meminta ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa kita. Dan kita memperbanyak doa lagi di bulan Ramadan ini. Ad-du'a'u silahul muslim. Mungkin ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wat taufiq wal hidayah. Syukran hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.